Hari ini yang pertama adalah kita ucapkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Adapun topik yang akan kita bahas dalam diseminasi hari ini adalah penerapan budaya positif. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak Juanda, Ibu Seli Evantina dan Bapak Muhammad Setiawan Sofyan Rastia. Kemudian Bapak Febrizal Ahmadi selaku perwakilan dari kepala sekolah. Izinkan saya memberitahukan acara kita pada hari ini. Yang pertama, kata sambutan dari moderator yaitu saya sendiri. Yang kedua, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sambas. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, kata sambutan yang mewakili kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Febrizal Ahmadi Nasution. Yang kelima, ice breaking. Yang keenam, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru hebat yang ada di depan ini. Dan yang terakhir adalah tanya jawab. Kita memasuki acara kita yang kedua yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sambas. Kepada Bapak Sambas, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing demi lancarnya acara kita pada hari ini. Izinkan saya memimpin doa menurut ajaran agama Islam. Alhamdulillah kita sudah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hamdana ini dan jawabi maujubat bi mazidah. Allahumma rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa hidayatan fil ilmi wa rahmatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bis-siratil maut wa jannatan aqwalina Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi kama yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sambas yang telah memimpin doa kita pada kegiatan hari ini. Baik, acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin kami persilakan untuk berdiri. Indonesia tanahku, tanahku padamu, di sana aku berdiri, jadi mandirimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk berkumpul di ruangan yang berbahagia. Selawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Ibu dan Bapak narasumber, ada Pak Juanda, ada Bu Shelly dan Pak Setiawan Sofyan Nasution. Tentunya pada kegiatan destinasi pada saat ini kita akan mendapatkan pencerahan dari beliau yang ada di depan kita. Tentunya kegiatan seperti ini sangatlah sering kita laksanakan, pelatihan itu sangat banyak kita laksanakan. Tapi menurut survei dan riset bahwa pelatihan dan kegiatan itu tidak cukup. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan sukses dan lancar. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita memasuki acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi budaya positif diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh Pak Juanda, Bapak Setiawan Sofyan, dan Ibu Sherly Evantina. Kepada Bapak Ibu narasumber kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana Bapak Ibu hari ini kabarnya? Sehat ya? Ya, semangat ya Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi kita pada pagi hari ini. Ya, oke, di sini kami sebagai narasumber ada 3 orang ya Bapak Ibu. Di sini yang pertama saya perkenalkan diri saya Juanda SPD. Kemudian yang kedua ada Bapak Setiawan Sofyan Nasution SPD. Kemudian yang ketiga ada Ibu Sherly Evantina Sembiring SS. Ya, jadi di sini kami akan memaparkan bagaimana tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, sebelumnya yang saya hormati Ibu-Ibu dan Bapak Ibu yang berhadir pada pagi hari ini. Kemudian puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini untuk mengadakan acara seminar budaya positif diseminasi aksi nyata modul 1.4. Ya, oke, baiklah Bapak Ibu ya, tanpa berlama-lama lagi akan kita mulai saja diseminasi kita pada pagi hari ini. Ya, oke, next Bu. Ya, adapun latar belakang kita melakukan budaya positif itu adalah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, fenomena krisis karakter sangat memprihatinkan. Jadi hal ini tersebut disebabkan bagaimana perkembangan teknologi itu memudahkan mereka mengakses tren budaya luar yang tanpa mereka kaji apakah sesuai dengan budaya kita atau tidak. Jadi dengan adanya penerapan teknologi itu, jadi membuat terjadinya degradasi karakter antara anak-anak kita. Jadi maka diperlukanlah adanya penerapan budaya positif. Oke, next Bu. Oke, adapun tujuan dan dijalankannya budaya positif itu antara lain menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik, memahami konsep kebutuhan dasar manusia, memahami penerapan segitiga restitusi, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan motivasi
karakteristik murid atau dari dalam diri siswa. Oke, next book. Oke, adapun daftar isi yang akan kami sebenarkan pada pagi hari ini ada beberapa poin-poin penting ya di sini. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi, yaitu sebagai 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir penerapan segitiga restitusi. Next book. Ya, oke. Kita masuk kepada poin pentingnya Bapak Ibu. Yang pertama kita bahas dulu adalah mengenai disiplin positif. Ya, oke. Sebelum kita jelaskan apa itu disiplin positif, kita ada kegiatan pemantik pada pagi hari ini Bapak Ibu biar lebih semangat juga ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah tugas A. Tugas Anda adalah mengempalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi tugas rekan Anda atau B itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut. Jadi boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi atau dengan cara apapun yang bisa Bapak Ibu lakukan, bahkan menawari Anda uang atau reward atau penghargaan agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba dilakukan Bapak Ibu semua. Ayo silakan berdiri Bapak Ibu. Silakan berdiri Bapak Ibu. Iya. Coba silakan cari pasangan masing-masing. Silakan tentukan siapa yang jadi A dan siapa yang jadi B. Ya. Yang jadi A silakan buka kepala tangannya Bapak Ibu. Kemudian yang B itu coba rayu, coba marahi atau bagaimana cara Bapak Ibu meyakinkan biar teman Anda si A tadi itu bisa membuka kepalanya. Oke, sudah Bapak Ibu? Iya. Oke, sekarang kita berikan dulu tanggapan. Coba saya mau dulu kepada Ibu Nila Uluria Tanjung. Coba Ibu, kira-kira bagaimana Ibu merayu teman Anda tadi? Ibu berarti sebagai B ya. Bagaimana Ibu merayu atau bagaimana? Bagaimana tadi Ibu yang si A tadi, Bu Erliana? Ya, Ibu Biknya. Ya, terima kasih. Sepertinya Bu Erliana nggak mau buka Pak. Padahal saya tawarkan 1 juta. Saking kekehnya Bu Erliana dengan pendiriannya, udah saya bujuk, saya tawarkan uang, tetap nggak mau buka. Iya. Padahal kan nggak tahu isinya apa ya kan Kak? Iya betul. Mungkin berharga menurut. Iya, berarti menurut Bu Erliana itu sangat berharga, lebih berharga daripada uang. Iya. Oke, kita tanyakan dulu kepada Ibu Erliana, gimana, kenapa Ibu itu tidak mau membuka kepala tangannya? Padahal Ibu Nila itu sudah memberikan begitu cara, memberikan iming-iming tadi uang katanya 1 juta Bu ya, tapi Bu Erliana tetap kekeh tidak mau membuka. Kira-kira apa Bu alasan Ibu untuk tidak membuka kepala tangannya? Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi alasan saya tidak membuka kepala ini karena ini adalah satu hal yang berarti yang tidak bisa diberikan ke orang lain, seperti itu. Jadi mau dibayar berapapun, karena memang secara diri saya memang tidak bisa membukanya atau memberinya, nah, seperti itu. Iya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk Anda ya. Dalam sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Erliana tadi. Ya, oke ya. Jadi Boleh duduk Pak. ya, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, sampai saya lupa ya kan, silakan duduk ya kan. Ya, oke. Jadi Ibu Erliana tadi tetap kekeh tidak mau membuka kepala tangannya karena menurut Ibu itu tadi itu barang yang ada atau benda yang terdapat di dalam tangan Ibu itu sangat berharga. Jadi bagaimanapun caranya. Jadi begitu juga lah Bapak Ibu. Ya, jadi motivasi itu harus ada di dalam diri kita. Mau gimana pun cara orang merayu kita, bahkan dimarahi kita, atau diiming-imingi suatu reward atau penghargaan apapun, berarti itu jangan kita jadikan sebagai
alasan kita membuka kepala tangan tadi atau kita melakukan sesuatu, tapi karena memang dari dalam diri kita, itu namanya motivasi intrinsik. Ya, oke Bapak Ibu lanjut, silakan next Bu. Ya, oke, selanjutnya adalah kita lihat di sini adalah perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian kita lihat di sini bahwa menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol itu. Artinya di sini ada namanya suatu ilusi atau miskonsepsi. Artinya kita selama ini mungkin membuat hal tersebut gitu. Ternyata memang itu rupanya adalah ilusi. Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Itu. Jadi ilusi yang selama ini kita pakai itu adalah guru itu berhak mengontrol siswa. Padahal sebenarnya tidak. Yang mengontrol diri siswa itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Apalagi kita sebagai guru, Bapak ya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif dan bermanfaat, gitu ya. Itu ternyata penguatan positif itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat, ya, tergantung kepada situasinya. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Ternyata ini Bapak Ibu hanya ilusi. Yang sebenarnya faktanya adalah bahwa dengan kritikan itu atau membuat orang merasa bersalah, si siswa tersebut itu dia merasa down, merasa depresi. Kenapa? Karena dia selalu kita buat sebagai orang yang merasa bersalah gitu. Jadi, dan kemudian nanti apabila dia melakukan sesuatu hal, dia takut salah nanti Bapak Ibu, maka dia tidak akan mau berbuat apa yang kita inginkan. Karena selalu kita anggap dia itu sebagai orang yang salah. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Jadi jangan kita berpikir ya Bapak Ibu, karena kita guru ini adalah orang dewasa ya, dan siswa itu sebagai anak-anak atau remaja yang di bawah kita umurnya. Jadi kita seenaknya saja kita memaksa atau dia memberikan kontrol kepada mereka, ternyata tidak. Ya, jadi yang bisa mengontrol mereka itu adalah diri mereka sendiri, bukan siapapun, termasuk guru ataupun orang tua. Ya oke, next Bapak Ibu. Ya oke, di sini kita lihat ada stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi di sini ada dua tabel, Bapak Ibu coba perhatikan ke depan. Di sini ada stimulus respon tentang dunia dan ada teori kontrol tentang dunia. Kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Kalau yang pertama dalam stimulus respon itu realitas atau kebutuhan itu sama. Sementara kalau dalam teori kontrol realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya, yaitu bagaimana kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya semua orang itu melihat hal yang sama, itu kan? Itu dalam menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi itu orang itu memahami pandangan orang lain itu tentang dunia yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, kita ambil satu contoh ini bisa Bapak Ibu baca di depan, bisa saya jelaskan satu persatu, mungkin bisa sama-sama kita lihat. Saya ambil yang pertama di sini, kita lihat perilaku yang keempat ya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kita Bapak Ibu yang mungkin di kelas kita tanpa kita sadari, anak itu berbuat perilaku atau dia berbuat suatu kesalahan, ya kan? Itu kita anggap itu udah hal buruk. Tetapi sebenarnya di dalam perilaku dia yang buruk itu Bapak Ibu, itu tersimpan ada kebutuhan yang belum dipenuhinya. Jadi makanya dibuat seperti itu. Jadi cara kita bagaimana? Ya kita tanyakan dulu, kenapa dia berbuat seperti itu, kebutuhan apa yang belum dipenuhinya, agar kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi ibaratnya jangan kita mencat seseorang itu dengan perilaku yang dibuatnya. Itu belum tentu yang dilakukannya itu memang itu hal yang buruk. Bisa saja dia membuat suatu perlakuan itu agar dia mendapat kasih sayang, mendapat perhatian dan sebagainya. Ya oke, next book. Oke, selanjutnya kita jelaskan dulu sedikit apa itu arti disiplin. Jadi Diana Boston ya menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Jadi kata disiplina itu juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut.
Jadi Diana juga menyatakan bahwa disiplin itu juga berkontribusi dengan disiplin diri siswa. Oke, next Bu. Ya, oke, selanjutnya kita lihat di sini adalah tujuan disiplin positif. Jadi untuk menanamkan motivasi kepada siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Jangan kita yang menginginkan Bapak Ibu, tetapi kita jadikan mereka itu menjadi apa yang mereka inginkan sesuai dengan potensi dan minat mereka, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, lanjut. Ya, oke, itu. Oke, sebelum kita lanjut kepada nilai kebajikan universal, kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu tentang disiplin positif tadi? Pas? Ya, oke, pas ya. Ya, oke. Ya, kita lanjut dengan nilai kebajikan universal. Oke, next Bu. Ya, oke, kita lihat di sini Bapak Ibu, di slide ini ada nilai kebajikan universal. Universal itu artinya masih bersifat umum ya Bapak Ibu ya. Ini artinya nilai kebajikan itu ada beberapa yang bersifat umum. Kita lihat di sini adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, kemudian kita lihat di sini adalah Diana Boston pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke, selanjutnya di dalam institusi, contohnya misalnya kita seperti sekolah ini, ya sama satu Medan ini, kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Jadi salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap peserta didik itu di Indonesia terutama adalah dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Pernah dengar nggak Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ya, oke, kira-kira apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu? Coba, kira-kira apa saja Bapak Ibu? Mandiri Pak. Iya betul, ada mandiri ya Ibu ya, Ibu Imelda ya, terima kasih. Disiplin ya Pak, disiplin. Oh, disiplin nggak termasuk profil Pancasila Ibu. Iya, kolaborasi, benar sekali Ibu Kartika. Ya itu ya. Jadi udah yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi udah benar ya. Oke, kita lihat sama-sama. Ayo, next Bu. Iya, benar tadi ya. Ternyata inilah profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Kita lihat yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi anak-anak itu kita harapkan itu biarpun mereka memiliki ilmu pengetahuan, tapi sebagai umat yang beragama, ya kan, baik agama apapun itu kita harus ada tanamkan dari dalam diri kita, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Jadi siswa itu tersebut bisa mandi, bukan mandiri sendiri ya Bapak Ibu ya. Itu karena mungkin anak itu bisa mandi sendiri itu. Tapi dalam arti kata bahwa mandiri di sini adalah mereka bisa berkreasi. Tanpa ada guru bisa mereka mencari sumber, mencari bahan pembelajaran dari YouTube atau di Google dan sebagainya. Kemudian selanjutnya bernalar kritis. Jadi siswa itu kita harapkan itu mereka itu bisa menganalisa, jangan hanya menghafal atau pemahamannya saja, tetapi mereka sudah bisa bernalar kritis, yaitu bagaimana menganalisis dan menyelesaikan suatu persoalan. Selanjutnya berkebinekaan global. Jadi berkebinekaan global ini adalah bagaimana siswa tersebut itu bisa mencintai budaya sendiri, kemudian juga bisa melihat budaya yang asing, tetapi tidak terlepas dari yang namanya jangan terikut campur oleh budaya-budaya asing. Artinya mensinkronkan budaya-budaya itu yang masuk ke negara kita, kita ambil positifnya. Selanjutnya bergotong royong. Nah di sini Bapak Ibu, mungkin kita berpikir ya Bapak Ibu ya, kita lihat contohnya itu sapu lidi Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu memakai sapu lidi? Pernah kan? Kalau satu sapu lidi itu Bapak Ibu, itu bisa nggak untuk membersihkan halaman atau teras kita? Nggak bisa. Tetapi bagaimana caranya agar tadi itu bisa kita bersihkan dengan baik? Yaitu dengan cara menggabungkan beberapa sapu lidi. Maka itulah yang disebut dengan gotong royong. Itu karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri.
Harus sebagai makhluk sosial, kita butuh orang lain, maka perlu adanya gotong royong. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Iya, benar Bapak Ibu ya. Ya oke, selanjutnya adalah kreatif. Kreatif di sini anak-anak itu punya inovasi, kreasi. Jangan heran Bapak Ibu, kita mungkin merasa kita sudah hebat ya dalam IT, kemudian dalam dalam cara speaking, tetapi anak itu lebih kreatif lagi dibanding daripada kita ternyata. Karena mungkin karena kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka seperti itu. Jadi mereka mempunyai segudang kreativitas masing-masing yang bisa kita gali. Ya, oke, next book. Ya, oke. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Next. Ya, oke. Di sini kita lihat Diana Gosset dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, oke. Ya, jadi kita lihat di sini untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi ini secara jelasnya mungkin ini akan dibahas oleh rekan saya yang lain ya. Di sini mungkin saya semuanya ya karena kan ada 3 orang, ya kan? Oke, jadi nanti ini kok sama Pak Jun juga ini terus ya, kita share deh kan bisa. Iya, oke. Jadi untuk selanjutnya akan ditambahi oleh ibu kita yang cantik yang ada di depan kita ini. Oke, silakan Bu Sherly. Terima kasih Pak Juan. Jadi penjelasan dari Pak Juan ini sepertinya udah mantap surantap ya. Jadi saya kayaknya namanya dikit-dikit aja nanti ya ibu-ibu. Jadi sebelum saya mulai, saya ucapkan salam dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu ya untuk menyerap ilmu yang hari ini bakal kita jemput di diseminasi kami hari ini. Oke, jadi kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Tadi dari Pak Juan sudah ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa sih ini sebenarnya? Walaupun mungkin kata-kata ini udah familiar ya buat Bapak Ibu sekalian. Karena guru-guru kan udah sering ya mendengar bahkan menggunakan kata-kata ini di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita lihat bersama hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman seperti yang biasa kita tahu ya, hukuman ini kan identik dengan yang serem-serem gitu ya. Kalau salah dapat hukuman gitu. Lalu yang kedua konsekuensi. Konsekuensi agak turun dikit nih daripada hukuman. Kalau konsekuensi itu kan karena ada sebab makanya ada akibat, dia sepaket ya, jadi konsekuensi. Lalu yang terakhir ada restitusi. Ini yang mungkin sebagian mungkin sudah familiar, tapi mungkin ada sebagian yang masih agak baru dengan kata ini. Restitusi ini bisa dikatakan pilihan ya, pilihan. Nanti kita lihat pada kasusnya pilihannya seperti apa yang dimaksudkan dengan kata restitusi. Jadi kita lihat dari tabel berikut di depan ini, kalau dia dihukuman itu masuk ke dalam identitas gagal katanya, dan sebelahnya ada identitas sukses. Identitas gagal maksudnya apa? Gagallah si siswa mendapat identitas yang baik, makanya dibilang gagal. Seperti apa? Seperti ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Apa yang menyakitkan? Hukuman yang dikenakan kepada siswa yang kita bilang melakukan kesalahan ini ternyata menyakiti dia. Dikerjakannya, tapi meninggalkan bekas sakit. Dikerjakannya tapi dia nggak ikhlas. Ya udahlah, daripada makin banyak nih kena marahnya, makin banyak hukumannya, dikerjakan aja sambil ngedumel, sambil wajahnya cemberut. Itu yang terjadi. Makanya dimasukkan kategori identitasnya gagal ya. Sedangkan ketika dia dikonsekuensi, dia bukan hukuman lagi ya, tapi bagian dari disiplin. Konsekuensinya dengan hal yang sama,
dia sadar, iya ya, ini memang sudah harus terjadi karena saya melakukan salah tadi, sehingga saya harus menjalani yang sekarang. Contohnya, dia datang terlambat, akhirnya kena tegur. Tapi di sini dia sadar, kenapa saya ditegur? Karena saya datang terlambat, karena saya bangunnya kesiangan. Disinilah yang disebut sebagai konsekuensi, gitu ya. Lalu bagaimana kalau direstitusi? Direstitusi adalah dia nanti bisa, si siswa yang melakukan kesalahan ini tadi bisa memberikan solusi. Nah, ini jadi tingkatannya udah berbeda ya. Dia sudah dengan kesadarannya dan bahkan sampai pada fase dia tahu apa yang harus dilakukannya setelah dia melakukan salah untuk mengobati kesalahan yang sudah dibuat. Jadi kurang lebih begitu ya Bapak Ibu, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, silakan di next Pak. Nah, yang ini kalimatnya lumayan menarik ya Bapak Ibu ya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu penghargaan, apresiasi. Kenapa? Ternyata itu bagian dari hukuman jadinya ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat. Jadi katanya berikut ini pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut Kohn, yaitu apa? Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang selama ini kita ketahui, yang kita lakukan, saya rasa hampir dari semua kita, ya. Gimana caranya si anak ini biar senang belajar? Gimana biar dia tenang belajar, gampang paham? Kita pakailah reward, ya kan? Kita pakai reward. Kalau nanti yang bisa menjawab yang paling cepat akan saya berikan ini. Walaupun hanya sebuah pulpen mungkin ya, nggak kelihatan besar atau gimana, tapi ternyata Bapak Ibu, kebiasaan kita yang seperti ini ternyata ada efek buruknya, ya. Ternyata efek buruknya adalah dia bilang penghargaan ini ternyata tidak efektif. Yang berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Bagaimana merusak hubungan? Merusak hubungan ini dia bukan guru dan siswa ya, tapi siswa dan siswa. Ketika ada siswa yang mendapatkan penghargaan walaupun itu hanya sebuah pulpen, siswa lain yang tidak dapat itu merasa, berarti aku memang nggak layak dia dapat penghargaan. Apa memang saya seburuk itu ya? Jadi agak minder kali ya bahasanya kalau anak sekarang tuh agak seperti jadi ya udahlah insecure gitu ya. Jadi satu. Yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Kenapa mengurangi ketepatan? Orientasinya mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu guru itu, jadi dia tidak lagi tidak lagi dia detail mengerjakan tugasnya. Gimana biar cepat? Karena siapa cepat dapat hadiah, dapat reward. Jadi mengurangi ketepatan. Ada sisi kualitas yang berkurang dari hasil pekerjaan si siswa. Yang terakhir, ternyata Bapak Ibu, dan ini masuk ke jangka panjang, penghargaan ini menghukum si pendapat penghargaan. Kenapa? Karena dia jadi orang yang reward oriented. Dia hanya akan melakukan yang terbaik kalau dia tahu apa hadiahnya setelah ini. Kalau nanti dia tahu ini nggak ada hadiahnya, ngapain saya susah-susah ngelakuin ini semua? Jadi dia bakal jadi orang yang reward oriented, berorientasi pada hadiah atau penghargaan. Jadi ini lebih kepada menurunkan mental si siswa kita gitu Bapak Ibu. Jadi inilah makna dari kata penghargaan malah jadinya jadi hukuman secara tidak langsung begitu. Oke, next Pak. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas, keyakinan. Saya rasa kita sama-sama mengakui bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari kata yakin. Ya, jadi ketika keyakinan sudah kita miliki, sudah dimiliki oleh siswa-siswi kita, saya yakin, kita yakin bahwa keyakinannya itulah yang akan dijalankan. Kamu kalau berkendara itu pakai helm, pakai seat belt. Emang kenapa pakai helm? Kalau nggak jatuh kan nggak apa-apa. Dia belum yakin. Itu
Itu ya, itu jawaban orang-orang yang belum yakin. Tapi kalau dia sudah yakin, maka dia akan bilang, saya akan pakai helm. Walaupun nanti lawan bicaranya bilang, enggak kok di depan sana nggak ada polisi. Itu kan nggak pergi jauh, nggak pakai helm juga nggak apa-apa. Nggak boleh nggak pakai helm. Kalau kita pakai sepeda motor itu wajib pakai helm. Itu sudah masuk kategori keyakinan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari keyakinan. Dan itulah yang kita upayakan, kita tanamkan ke siswa kita dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi karena ini namanya sudah keyakinan kelas Bapak Ibu, jadi dia klasikal. Semua warga kelas sudah berkeyakinan akan ini. Keyakinan ini apa? Dibentuk dari hal-hal positif yang diharapkan warga kelas ini yang memang baik untuk dilaksanakan, terutama di dalam lingkungan kelas. Ya, kita lihat dulu pembentukannya seperti apa keyakinan kelas ini. Saya sih sebenarnya yakin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melakukan ini di kelas Bapak Ibu dari kapan-kapan. Cuma mungkin dulu kita tidak melabelinya dengan kata keyakinan kelas. Dulu masih ingat kayaknya ya, kita biasa bilang, ini kalau ada yang terlambat gini ya, supaya apa? Supaya nggak ada yang terlambat. Jadi harapan kita nggak ada yang terlambat karena ada kata-kata itu. Nah, di keyakinan kelas ini kita lihat seperti apa pembentukannya. Jadi yang pertama katanya adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Oke. Jadi katanya lebih abstrak dari peraturan, berarti lebih kabur-kabur gitu ya. Abstrak ya. Peraturan identik dengan sanksi. Siapapun yang melanggar peraturan berarti dia harus siap diberi sanksi. Kalau keyakinan presentasinya lebih tinggi, apapun yang dilakukan seseorang itu karena dia yakin akan apa konsekuensinya dan kenapa dia melakukan itu. Jadi bukan cerita sanksi lagi ini. Itu memang sudah full dari motivasinya dalam dirinya sendiri. Jadi kenapa dia hari ini mengerjakan tugas dengan baik, kenapa mengumpul tugas tepat waktu, kenapa kalau bertemu Bapak Ibu guru harus bersapa, harus senyum, harus salam, karena dia tahu memang itu karakter seorang peserta didik, bukan karena takut dimarahi karena melanggar aturan gitu. Yang berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan universal ini kan maksudnya hal yang sudah general ya, hal yang sudah umum. Jadi dan di secara universal, secara umum, seluruh masyarakat meyakini bahwa hal ini itu memang benar. Itu salah satu hal yang akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa kita untuk melakukan hal positif. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif maksudnya begini, tidak ada lagi kata-kata yang berkonotasi negatif. Dilarang. Kan dulu gitu ya. Sering menggunakan kata dilarang buang sampah sembarangan, dilarang dilarang meludah, dilarang menyimpan makanan di dalam laci. Di dalam kalimat-kalimat keyakinan kelas kita menghindari kata-kata dilarang, jangan. Kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi dengan makna yang sama, kalimatnya berbeda. Vibes-nya lebih positif, ya. Dan kesannya tidak terlalu memerintah, begitu. Jadi memunculkan bahwa apapun yang kita lakukan ini memang ini demi kebaikan kita bersama, gitu. Ya. Selanjutnya, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Nah, ini benar sekali ya. Jadi nggak perlu banyak, sedikit tapi dilaksanakan dengan baik. Itu yang penting. Selanjutnya adalah keyakinan kelas sebagai sesuatu yang diterapkan di lingkungan. Jadi keyakinan kelas ini tuh nggak hanya dibuat aja, tapi benar-benar dilaksanakan, benar-benar diaplikasikan oleh warga kelas. Termasuk siapa? Termasuk Bapak Ibu guru yang di dalam, karena merupakan juga warga kelas, begitu ya. Jadi selanjutnya semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi. Itu dia tadi dalam pembuatan keyakinan. Jadi ketika pembuatan keyakinan ini Bapak Ibu, kita berdiskusi dahulu.
siswa-siswa kita ini maunya apa sih sebetulnya yang kita jadikan keyakinan kelas di kelas kita. Setelah kita diskusikan, kita sebagai guru memberi penguatan di mana yang kita rasa masih perlu ditebalkan lagi. Kalimatnya kah, ada unsur yang perlu ditambah. Setelah menemukan kata sepakat, kita buatkan di dalam satu wadah, biasanya seperti karton, dibuat yang bagus, lalu agar itu gampang terlihat dan selalu teringat, karena biasanya kalau kita sering melihat, kita jadi gampang mengingat. Kalau kita lupa karena terlihat, ingat lagi, jadi tidak dilanggar lagi. Biasanya kita buatkan di karton untuk ditempel di dinding kelas, jadi gampang terlihat oleh semua yang masuk ke dalam kelas. Lalu setelah semuanya sudah oke, yang terakhir adalah semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini maksudnya begini ya Bapak Ibu, seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan zaman sekarang kan luar biasa sepertinya. Jadi kalau keyakinan kelas kita ini udah kurang update, ya, jadi bolehlah direvisi nanti. Kalau di suatu saat ternyata ini jadinya, ini kok sekarang jadi kurang relate gitu ya, boleh kita update. Kita tambahkan poin-poin tertentu yang memang sudah menjadi hal baik juga saat ini, begitu. Jadi saya rasa itu untuk keyakinan kelas. Mungkin bisa di next Pak. Nah, sampai kita di langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Ini tadi udah saya singgung sedikit ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin sebetulnya ini juga udah kita laksanakan sih di kelas, walaupun mungkin tidak sedetail ini gitu. Kita berdiskusi, biasanya kan kita, apalagi yang wali kelas nih ya, yang wali kelas biasanya di awal ajaran baru dia panggilan apa nih untuk kesepakatan kelas kita buat apa, jadi nggak boleh gini ya, ini peraturan untuk kelas kita. Mirip lah dengan ini sebetulnya ya. Jadi kita lihat semirip apa sebenarnya yang sudah kita buat itu dengan yang disampaikan di sini. Pertama, yang kita lakukan adalah memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Ini tadi yang saya sampaikan, kita berdiskusi. Jadi yang sudah kita lakukan, yang sudah saya lakukan adalah saya membagi sticky note kepada siswa. Ya, setelah kita berdiskusi apa yang akan kita lakukan hari ini, mereka mengeluarkan pendapatnya, menuliskan hal-hal, poin-poin positif yang kita rencanakan untuk dibuatkan sebagai keyakinan kelas di dalam sticky note. Ya, lalu mereka mencatatnya, lalu kita tempel ke depan, lalu kita tempelkan ke papan tulis. Selanjutnya, beberapa poin keyakinan-keyakinan yang tadi, yang akhirnya kita sepakati, kita jadikan kalimat-kalimat positif. Ini setelah disetujui semua ya. Lalu sesudah jadi, kita tinjau lagi, tetap tidak perlu ada yang direvisi, maka kita tanda tangani. Kita semua menandatangani, siswa dan guru. Jadi sekali lagi penekanannya bahwa kita loh dulu yang buat ini ya, tidak ada unsur pemaksaan di sini. Dulu kita bareng-bareng menyetujui ini bahwa ini akan jadi keyakinan kelas. Jadi kalau suatu hari nanti di masa yang akan datang ada yang tiba-tiba terlanggar si keyakinan ini, kita gampang nih. Dulu kan kita sama-sama bilang ini kita yakini, kenapa dilanggar? Mudah-mudahan gak akan terjadi sih ya, tapi kalau nanti terjadi begitu. Oke, setelah semuanya selesai, keyakinan kelas yang tadi sudah dibuatkan di karton, saya sampaikan nanti bisa dibintai dengan bagus gitu ya. Orang sekarang kan kreatif ya, jadi kita bisa buat tuh nanti biasanya bagus, pakai warna-warni segala macam, jadi eye catching, gampang terlihat oleh mata. Kita tempel lah di posisi di ruangan kelas kita yang gampang untuk terlihat seluruh siswa. Jadi kira-kira begitu ya Bapak untuk langkah-langkah pembuatan keyakinan kelasnya. Jadi setelah keyakinan kelas itu ada, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu seperti ini kurang lebih ya Bapak Ibu. Jadi ada hal-hal yang tampak seperti, karena tadi ada bahasanya abstrak, dia lebih abstrak daripada peraturan tadi dibilang. Jadi ada yang
terdengar seperti apa kalimatnya, lalu yang terlihat seperti apa, dan berperilakunya jadinya seperti apa gitu. Nah, lalu di sebelah sana ada kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Jadi karena keyakinan tadi kan kita beda ya, sebagai guru tuh gimana, sebagai siswa tuh bagaimana. Nah inilah dia. Bisa dilihat kalau guru tuh tugasnya ngapain, mengajar, mendidik, sampai peduli terhadap semua murid. Kalau murid tugasnya ngapain? Tugasnya ya belajar, coba menghasilkan yang terbaik sampai dengan memeriksa tugasnya kembali. Nah guru tugasnya bukan loh, ingat ya, ini bukan tugas guru, yaitu apa? Menyakiti atau disakiti. Jadi kita nggak punya hak sampai sejauh itu ya Bapak Ibu. Kita nggak boleh menyakiti, walaupun sepertinya kita diberi hak, ya kan? Tapi ternyata itu tadi sempat disinggung oleh Pak Juan di awal, ilusi katanya ya Pak Juan ya. Lalu memaksa, ya merapikan barang-barang, ini nggak boleh. Kenapa? Ini bukan tugas guru. Kenapa? Karena tanggung jawab itu mengajarkan tanggung jawab ke siswa. Hal-hal yang berkenaan dengan dia harus ditanggung jawabnya sendiri. Itu bagian dari tanggung jawab ya. Jadi lalu menyiapkan makan atau barang-barang atau alat tulis bikin, kalau di PAUD beda ya. Jadi itu membantu sebenarnya. Oke. Lalu untuk guru tugasnya bukan, masih bersambung juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini dia kegiatan-kegiatan pendalaman terkait keyakinan kelas. Inilah contoh keyakinan kelas yang sudah dibuatkan ke dalam karton. Agak kecil tampilannya ya. Kira-kira terlihat jelas ya Bapak Ibu? Ya. Tapi kurang lebih seperti inilah dia nanti ya. Dibuat warna-warni agar gampang terlihat. Jadi mata kita sering tertuju ke sana gitu. Dengan harapan sering terlihat, akan nempel di kepala dan akan terlaksana dengan baik. Benar-benar menumbuhkan keyakinan. Jadi apapun yang dikerjakannya itu, inilah dasarnya kata yakin, keyakinan kelas. Oke. Selanjut Pak. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bicara kayak ekonomi ya. Kebutuhan dasar, butuh. Sebenarnya apa sih kebutuhan dasar manusia terkait pembahasan kita hari ini? Ada kebutuhan dasar ternyata terutama oleh siswa yang harus terpenuhi, sehingga muncullah tadi ada keyakinan dan yang lain-lain. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory antara lain kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Hari ini siswa-siswi kita, terutama siswa SMA yang kita hadapi ini adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang ini yang paling sensitif Bapak Ibu. Kalimat-kalimat insecure, apalagi ya, yang paling tersakiti hari ini tuh siswa-siswa SMA tuh paling sensitif di sini. Satu lagi kebutuhan kebebasan. Yang saya dan mungkin Bapak Ibu semua juga menemui ini. Anak-anak kita tuh di usia yang sekarang selalu beranggapan kalau dia kecewa dikit gak ada yang peduli sama dia. Orang tuanya gak bisa diajak ngobrol. Kawannya kok pada jahat sama dia gitu. Ini yang sekarang lebih perlu untuk kita soroti. Yang satu lagi kebebasan. Jadi mereka tuh selalu merasa, emang kenapa saya bisa kok? Akhirnya kadang jadi menyalahi aturan. Dan dia tuh salah mengartikan kebebasannya gitu ya, sama dengan merdeka belajar. Kadang-kadang salah tangkap kata merdekanya bablas. Padahal kan sebenarnya merdeka tapi tetap ada batas. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia yang berusaha dipenuhi oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga muncullah tadi keyakinan. Kita harus tanamkan dalam diri mereka bahwa kita sedang dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar mereka yang ini. Itu ya, Bapak Ibu. Oke, next Pak. Jadi untuk keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, saya rasa cukup sampai di situ Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin menambahi, mungkin
di sesi terakhir oleh Ibu Moderator nanti bisa ya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Setiawan Sofian yang sudah menunggu dari tadi. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran langkah Bapak Ibu sekalian menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Yang sebagaimana kami bertiga, Pak Juan, Ibu Sherly dan saya sendiri Setiawan memaparkan beberapa tugas ya di guru penggerak. Di sini saya akan membacakan posisi kontrol guru. Ya, seperti yang sudah dijelaskan Pak Juan dan Ibu Sherly tadi, ini keberkelanjutan. Sebagaimana kita akan membahas posisi kontrol sekarang. Dia Nicholson dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Blaser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi bisa kita lihat di sini ada kurang lebih 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ya, jadi guru bisa menjadi seorang penghukum, dan ada juga membuat orang merasa bersalah. Dan ada juga kontrol guru sebagai teman. Ini bisa kita lihat gambarnya, gurunya bersama murid-murid dengan ketawa bahagia ya. Dan ada juga guru sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir guru itu kontrolnya sebagai manajer. Nah, di sini akan saya jelaskan kelimanya, yang sebagaimana kita mulai dari penghukum. Seorang guru atau seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, guru-guru menerapkan posisi penghukum biasanya itu akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu bahasanya seperti itu, kata-kata penghukumnya ya. Kamu selalu saja salah. Ya, dengan intonasinya membuat perumpamaan kerasnya hukuman atau konsekuensi dari sebab akar masalah yang dibuat murid. Ada juga kata-kata seperti selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini bagi anak-anak mungkin dalam mengumpul tugas. Jadi ada kata-kata yang penuh penekanan agar anak-anak itu dapat menyelesaikan masalahnya. Lalu kita masuk ke berikutnya, yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, lalu bersalah atau merasa rendah diri. Nah, ini contohnya, ini kata-kata yang keluar dari dengan lembut ya. Seperti di sini ada contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi intonasi nadanya agak pelan dan ada rasa kecewa. Nah, contohnya lagi, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Kenapa lah kau ulang-ulang? Jadi ada kata-kata seakan-akan anak itu merasa bersalah. Nah, ini ada satu lagi contohnya. Gimana coba? Seandainya kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, bagaimana perasaan orang tuamu? Enggak, kamu lihat itu orang tuamu gimana? Jadi kata-kata itu muncul
membuat anak-anak secara psikologinya merasa, aku salah kali. Bisa jadi anak itu tidak bersalah ya. Oke, menghukum kontrol guru berikutnya ya. Kontrol guru berikutnya yaitu hukuman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa dia bersifat negatif maupun bersifat positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, maka sebagai contoh guru itu akan berkata, ayolah, bantulah, demi bapak, tolong ya. Nah, seperti itu ya, kata-katanya seperti mengajak berkawan ya. Nah, contoh lagi, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Jadi mengingatkan bahwasanya gurunya telah pernah membantunya gitu ya. Dan ada contoh lain, ya sudah kali ini tidak apa-apa ya, nanti bapak bantu bereskan. Jadi seakan-akan tugas gurunya, tugas muridnya bisa dibantu oleh gurunya. Jadi sifatnya dia bersahabat, berteman, mengajak, dan bersama seperti itu ya. Lanjut kontrol berikutnya yaitu pemantau. Di sini guru atau pemantau berarti guru itu mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi ya, sebab akibat. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi pertanyaan yang biasa diajukan oleh seorang pemantau, contohnya peraturannya apa? Ya, jadi kalau ada masalah kita panggil, dia melanggar, kita tanya peraturannya itu apa? Ya, lalu anak akan menjawab ya. Lalu kita buat lagi pertanyaan, apa yang telah kamu lakukan? Jadi nanti anak-anak itu akan menceritakan seperti ini permasalahannya, seperti ini atau seperti itu ya. Dan terakhir sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi dibiarkan anak-anak untuk memilihnya ya, sanksi apa dan konsekuensi apa yang harus dilakukan. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yaitu harus dikontrolnya manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, ya kata-katanya seperti ini, apa yang kita yakini. Jadi yang diyakini itu akan kembali lagi yang seperti diterangkan tadi Bu Seli ya, kembali ke keyakinan kelas. Lalu apakah kamu meyakininya? Nah, jadi setelah kita tanya, apa kamu yakin dengan perbuatanmu itu ya, menjelaskan kembali. Lalu dilanjut dengan jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, biasanya anak itu akan menjawab siap seperti itu ya. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Maka mau tak mau nanti anak akan menceritakan bagaimana apa yang ada di dirinya. Lalu kita tutup dengan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut. Ya, nanti anak-anak akan menyampaikan undangnya ya, isi hatinya, apa yang harus dilakukannya atas sesuatu yang telah diperbuatnya. Ya, maka dalam mengambil keputusan permasalahan tersebut kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Di sini nampak ya Bapak Ibu tabelnya, segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah.
Nah, dalam menanyakan keyakinan, kita akan menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati. Jadi ini sudah dijelaskan tadi, ya, kesepakatan apa yang akan dilakukan di dalam kelas. Tadi sudah dijelaskan dengan Bu Seri, ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Akan dijawab, ya. Lalu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sudah jelas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu masuk ke validasi tindakan yang salah. Lalu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan terakhir, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, dari segitiga restitusi ini dapatlah diambil kesimpulan dari sebab akibat permasalahan dan untuk penyelesaiannya. Ya, kita lanjut. Ini ada video penerapan segitiga restitusi, kita tonton bersama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Iya, demikian tadi ya video yang telah kita tonton. Jadi akan saya jelaskan bagaimana segitiga tersebut dibagi menjadi 3 sisi. Baik, Pak Tuan, lanjut. Ya, di sini ada sisi menstabilkan identitas, lalu sisi validasi tindakan yang salah, ditambah sisi menanyakan keyakinan. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu, kita membahas yang pertama ya, sisi menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Ya, dan nyatanya seperti itu. Manusia tempat salah, manusia tempat silap dan tempatnya dosa. Ya, lalu kita bisa menyelesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Itu ada sebuah pepatah, ya. Tuhan itu tidak akan memuji kita di batas kemampuan kita. Semua manusia itu kalau ada masalah pasti ada penyelesaiannya. Ya, seperti kegiatan-kegiatan yang kita rasakan ya beberapa hari ini, kita masih mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan kepada kita. Lalu Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Jadi dipastikan pada saat kita mau menyelesaikan masalah bersama siswa, kita pastikan bahwasanya kita di situ bukan mencari siapa benar siapa salah. Ya, jadi pada intinya kalau kita tanya satu menurut pendapatnya seperti ini, pendapatnya yang B seperti ini. Nah, kalau seandainya kita satukan, kita rembukan dengan kepala dan pikiran yang tenang, maka nanti ada jawabannya. Bisa jadi, ya, si A melakukan sesuatu karena mungkin dia merasa tidak nyaman. Nah, sedangkan yang satu lagi mungkin ingin cari hiburan, jadi terganggu dua-dua seperti itu. Nah, jadi kita masuklah ke sisi validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat berikut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap baru. Kadang keegoan manusia itu yang merasa dirinya itu mungkin merasa apa yang dibuatnya itu benar, pada kenyataan bisa jadi mungkin benar, tapi pada orang lain tidak benar. Jadi kita kasih pandangan-pandangan bahwasanya apa yang kita perbuat itu, apa yang kita lakukan pasti punya konsekuensi, dan setiap manusia itu berbeda-beda dalam pikirannya. Ngomong seperti kita singgung seperti itu ya. Padahal yang dikatakannya kadang benar, tapi kita kadang mungkin kena ada masalah, akhirnya terbawa emosi seperti itu. Ya, lanjut ke sisi menanyakan keyakinan.
Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi dikasih kesempatan untuk anak-anak ya untuk menyiapkan sendiri apa yang akan dijawabnya, bagaimana nilai-nilainya ya, dan bagaimana kamu jadi orang yang seperti apa. Jadi kita pertanyakan dulu. Oke, kita lanjut. Ya, ini ada contoh video ya dalam pelaksanaan kegiatan segitiga restitusi ya. Bisa kita amati. Bisa untuk pelajar. Jadi Bapak mana untuk olimpiade? Iya, telah kita tonton tadi bersama-sama video kegiatan yang menggunakan segitiga restitusi. Mungkin nanti ada yang ingin dipertanyakan atau yang disampaikan nanti akan kita tampung ya. Ini adalah dokumentasi dari penerapan 5S yang sebagaimana murid mempresentasikan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, nampak di sini ya fotonya anak-anak menempelkan segala sesuatu tentang keyakinan yang ada di kelas. Ya, kita lanjut. Ya, ini juga nampak dokumentasinya anak-anak mempersiapkan lalu berdiskusi mengenai keyakinan kelas apa yang akan dibahas, baik tentang situs T dan Y, double T dan double Y. Nah, di sini anak-anak juga bisa nampak, kita lihat sudah bekerja sama untuk mendokumentasikan ya kegiatan double T dan double Y. Ya, oke, mungkin sampai disitulah hasil presentasi kami. Jadi akan saya kembalikan ke moderator. Apakah ada tanya jawab ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi hasil presentasi dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di depan ini. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi pada audiens yang ingin memberikan pertanyaan dan tanggapan terkait materi yang sudah dijelaskan, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, silakan kepada Ibu Erliana. Baik Ibu Moderator, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sini saya tertarik dengan restitusi segitiga. Kebetulan walaupun saya belum mengenal restitusi ini secara tidak sengaja, memang ini pernah dilakukan. Dan ketika kita menggugah dengan menstabilkan kesalahan anak, memang dia cenderung mau membuka permasalahannya. Tapi ada beberapa anak yang betul-betul dia tidak mau membukanya, sehingga kita nggak bisa melakukan restitusi yang berikutnya seperti itu. Ini solusi yang bisa mungkin Bapak dan Ibu share ke kami sebagai guru, apalagi ini merupakan hal yang baru. Ada nggak triknya agar siswa itu mau membuka diri seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Erliana atas pertanyaannya. Selanjutnya ini langsung dijawab atau kita terima lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Kita terima, oke. Siapa lagi kira-kira yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu Andi Dewi Prabowo, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Pemaparannya sangat lugas sekali ya, tapi namun saya tertarik dengan Bapak yang ketiga ya, kebetulan yang memaparkan tentang posisi kontrol guru. Nah, di situ tadi Bapak itu memaparkan beberapa posisi kontrol guru. Saya ingin bertanya,
pada Bapak, posisi kontrol guru yang mana yang paling tepat menurut Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Anggi Dery yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan dan tanggapan terkait materi yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di depan? Sepertinya sudah cukup ya? Atau masih ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oh, Ibu Aryani, ya, silakan kepada Ibu Aryani kami persilahkan. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Sungguh pemaparan yang luar biasa ya. Saya jadi tahu rupanya bukan hanya hukuman sama konsekuensi yang selama ini ada. Rupanya ada ilmu baru yaitu restitusi. Saking tertariknya saya dengan restitusi ini, saya mau bertanya kepada narasumber yaitu Bapak dan Ibu, kira-kira dalam penerapan restitusi ini ada nggak kendala-kendala atau apa ya kekurangan dari pelaksanaan restitusi ini? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Erli, Ibu Anggi, dan Ibu Aryani yang telah memberikan tanggapan pertanyaan tadi ya. Baik, oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk menambah semangat kita pada kegiatan kali ini, kita akan melakukan ice breaking. Nah, ice breaking ini akan dipandu oleh Bapak atau Ibu kita yang menjadi narasumber pada hari ini. Kepada Bapak atau Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sangat semangat untuk melakukan ice breaking kita pada pagi hari ini. Sekarang kita memasuki sesi yang selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan bersama-sama jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh ibu-ibu audiens dan akan dipaparkan oleh Bapak Ibu guru kita yang ada di depan. Kepada Bapak atau Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu moderator dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berhadir di sini dan memberikan kami pertanyaan untuk diseminasi kami hari ini. Jadi saya akan coba menjawab tadi pertanyaan dari Bu Erliana ya Bu. Jawabnya sambil dulu aja nggak apa-apa ya. Jadi tadi pertanyaan Ibu Erliana adalah siswa kita itu kadang-kadang benar-benar menutup diri ya Bu ya, menutup diri. Sama tadi seperti Ibu juga waktu kita tutup tangan beneran nggak mau dibuka karena itu hal yang berharga gitu. Si anaknya juga kekeh nggak mau menceritakan permasalahannya. Jadi terutama anak-anak kita di SMA ya. Nah, kita di SMA ini kan sekarang ada kata introvert, jiwa-jiwa antisosial. Mereka tuh sangat susah sekali berbaur dengan orang lain. Itu juga sering saya hadapi Bu, dan memang ini adalah salah satu kendala juga yang ada di pelaksanaan restitusi gitu Bu. Jadi yang biasanya saya lakukan adalah sebelum sampai ke sana memang
kita harus mengadakan pendekatan lagi dan lagi, karena memang 36 siswa kita di dalam kelas, 36 karakternya. Ada yang kita lihat sedikit aja dia langsung gamblang menceritakan isi hatinya. Ada yang sudah kita bolak-balik tanya pun dia tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa saya nggak apa-apa bu, nggak ada masalah kok. Padahal kita sudah tahu, gitu ya. Jadi yang biasanya saya lakukan adalah sama siapa ini anak paling dekat biasanya di kelas, saya coba tanya ke temannya. Lalu ya udah pasti ke dia. Kalau memang sudah agak terlalu berat, saya rasa saya biasanya telepon orang tuanya, bu. Ini anak begini bu, bapak belakangan ini kira-kira ada apa ya dengan dia? Mungkin ada hal-hal yang saya nggak tahu, mungkin bapak ibu bisa membantu saya, karena ternyata yang dia lakukan hari ini itu berimbas pada kondisi belajar dia, gitu. Jadi saya biasanya akan mendapat informasi tambahan dari orang-orang sekitar dia ini, bu. Jadi saya akan tetap upayakan biasanya bahwa saya dengar, ibu dengar kamu begini, nggak apa-apa, tapi tetap saya coba dari yang manapun sampai akhirnya sedikit-sedikit biasanya dia mau menceritakannya. Dan yang pasti biasanya juga saya tanya ke BP, bagian dari kolaborasi juga ya bu, karena biasanya bapak ibu BP ini mungkin anak-anak ini kadang-kadang merasa karena bapak ibu BP itu tempat yang udah jelas menumpahkan, mungkin nggak pas ya kita bilang masalah gitu, tapi biasanya mereka tuh tahu di situ tempat menumpahkan masalah. Biasanya bapak ibu BP ini punya bank curhatan anak-anak juga, jadi saya coba juga ditanya ke bapak ibu BP, biasanya mungkin ada juga bocoran ke anak ini gitu. Nah setelah itu dapat, akhirnya kita mulai tetap restitusi setelah itu bu. Begitu kira-kira ya Bu Erliana, atau mungkin bapak yang di depan rekan-rekan saya mau menambahi pak, kira-kira? Ya, oke. Sini saya akan menambah sedikit mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Sherly tadi ya. Tadi pertanyaan Bu Erliana tadi itu, jika dalam penerapan segitiga restitusi itu kan, Ibu ya sebelumnya saya berduduk dan Bu, ya saya gitu aja ya, atau harus saya berdiri? Kayak rokok ya, ya oke. Ya, jadi kalau seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin yang disampaikan oleh Bu Sherly tadi udah bagus ya, udah jelas ya mungkin di situ, yaitu kita melakukan pendekatan kepada anak gitu, secara humanis lah tentunya gitu ya. Jadi tapi karena memang terkadang setiap orang kita kan seperti yang disampaikan oleh Bu Sherly tadi memiliki karakter yang sangat berbeda. 36 orang siswa itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di satu sisi itu memang nanti ya mungkin agak nyambung dengan pertanyaan Bu Aryani, tapi nanti akan kita ulas sedikit lagi lebih mendalam di situ ya, teman. Saya singgung sedikit. Jadi kalau misalnya tadi itu kan segalanya itu kan biasanya orang yang tidak mau membuka diri itu biasanya adalah orang yang introvert tadi gitu. Artinya dia ngomong aja susah gitu. Artinya bagaimana kita mau mengetahui dia? Tentara dia kan dia pendiam, tidak bersosialisasi dengan orang gitu kan. Jadi gitu. Jadi mungkin seperti itu juga dengan keluarganya gitu kan. Jadi apalagi kita juga sebagai seorang guru, pasti pada saat kita melakukan segitiga restitusi, maka itu juga yang akan kita carilah solusi gitu. Kira-kira gimana menggali ini. Jadi mungkin dengan kita gurunya tadi itu mungkin dia bisa segan atau bagaimana, karena dia memang anaknya memang udah karakternya seperti itu gitu kan. Jadi kita laksanakan itu ya memang harus secara sabar dan sabar mungkin Bapak Ibu di sini kan, karena memang dituntut kesabaran. Karena mungkin satu kali kita tanyakan dia kan belum membuka dirinya itu. Tapi mungkin kita lakukan pendekatan, kita berikan perhatian kepada dia. Jadi kita lakukan sebagai posisi kontrol dia tadi, sebagai manajer gitu kan. Jadi kemudian nanti lama-lama kita tanyakan kembali, mungkin besok atau berapa hari kemudian kita tanyakan lagi, artinya secara kontinuitas. Jadi artinya tidak hanya satu kali itu, ibaratnya kita berikan, kita tanya restitusi, dia tidak membuka diri, ya udah akhirnya kita stop gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi kita lakukan secara kontinuitas, artinya berkelanjutan sampai kita dapat bagaimana masalah, titik permasalahan yang dihadapi itu dan bagaimana mencari solusinya. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, gimana Bu Diana? Apakah sudah paham ya? Ya, oke, terima kasih Bu ya. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Setiawan? Bu ya. Iya. Ya, oke. Mungkin ya ini kan karena berhubungan sedikit ya, itu akan saya lanjut dengan pertanyaan dari Bu Aryani. Bu Aryani semangat sekali tadi ya hari ini ya. Iya betul. Iya memang ya.
Jadi yang ditanyakan Bu Ariani tadi, kalau Bu Ariani tadi itu menyampaikan apa saja tadi itu trik bagaimana dalam beberapa institusi jika anak tidak bisa membuka diri. Tapi kalau Bu Ariani tadi itu kira-kira kendala atau kekurangan apa yang kita hadapi saat melakukan proses restitusi tadi itu ya. Ya. Oke, jadi seperti yang sudah saya singgung tadi sedikit bahwa kalau kendalanya tadi itu ibaratnya tadi kan karakter setiap orang itu berbeda Ibu ya. Jadi yang pertama tadi itu jika orang introvert itu berarti termasuklah kendala itu di situ, ya kan? Kendala di dalam penerapan restitusi tadi. Kemudian di samping itu ada juga kendalanya itu pada saat ini kita kan nggak tahu ya Bapak Ibu ya apakah dia berbohong atau tidak, gitu kan? Nah, karena kan kita tidak melihat gitu. Jadi setelah kita restitusi mungkin bisa saja dia, iya Pak, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini, saya tidak akan berbuat kesalahan itu lagi gitu. Tetapi ternyata setelah beberapa hari kemudian atau kalau kita tidak melakukan pengontrolan kepada dia, maka anak itu akan cenderung kembali mengulang kesalahan yang terjadi gitu. Jadi maka berarti kendalanya di sini adalah harus ada pengawasan lebih lanjut. Artinya bukan kalau setelah selesai masalah dia, udah stop, udah selesai. Masalah si A, selesai masalahnya. Jangan langsung kita larut, kita percaya kepada dia, tapi kita harus tinjau ulang kembali. Apakah dia sudah benar-benar melakukan dalam jangka waktu apa? Yang waktu misalnya 1 bulan atau berapa bulan. Jadi kita tinjau ulang kembali. Kemudian sampai itu juga mungkin kendala-kendala kekurangan dalam, tapi memang kita lihat restitusi ini kelebihannya banyak ya Bapak Ibu ya, cuma memang di samping itu pasti ada kelemahan, itu kita harus akui itu ya. Jadi nah, kendalanya tadi mungkin satu lagi juga di sini bahwa pada saat seseorang itu melakukan tindak kesalahan ya kan, maka kita kadang sulit untuk menemukan kira-kira apa kebutuhan yang dimilikinya. Jadi di situ mungkin tergantung kendala. Jadi si guru ini, kita sebagai guru itu harus jeli, harus peka terhadap apa kebutuhan yang dimiliki anak. Bisa saja nanti ternyata anak itu berbuat seperti ini, tapi kita berikan pemenuhan yang lain, tapi akhirnya ternyata imbasnya jadi salah gitu. Ternyata pemenuhan yang kita lakukan itu salah. Jadi makanya oleh karena itu sebagai guru itu kita harus melihat kebutuhan apa yang mendasari anak itu untuk melakukan itu. Ya mungkin itu saja kendalanya Bu Ayani. Gimana Bu? Ya, cukup. Terima kasih Pak. Iya, oke, terima kasih Bu Ayani. Ya, jadi untuk pertanyaan yang dari Bu Anggi ini dijelaskan oleh Pak Setiawan. Sudah sabar bagi Pak Setiawan untuk menjawabnya, ya kan? Oke, silakan kepada Pak Setiawan. Baiklah, terima kasih kepada saudari atau Ibu Anggi Dewa, SPD FSC atas pertanyaan yang telah dipertanyakan kepada kami. Ya, sebagaimana tadi kita telah menjelaskan sedikit tentang posisi kontrol guru dan Ibu Anggi mempertanyakan yang mana yang tepat atau yang terbaik pada posisi kontrol guru yang baik digunakan, seperti itu Bu ya. Tadi ada kurang lebih 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, lalu ada teman dan monitor atau pemantau, serta manajer. Ya, dari hasil pengamatan kami dapat kami simpulkan tadi bertiga sudah berdiskusi ya sebelum kita membuat ini. Posisi kontrol terbaik itu adalah manajer ya. Nah, jadi sebagaimana manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, jadi murid dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, lalu mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, lalu atas permasalahannya, masalahnya itu yang dilakukan sendiri. Nah, di sini nanti penekanan bukan pada bagaimana kemampuan membuat siswa itu tentang segala sesuatu tentang sebab akibat atau konsekuensi, namun dapat juga berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi nanti murid akan dikembalikan lagi dalam arti dikembalikan apa sih
seperti yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi nanti setelah anak tahu apa keyakinan kelas yang telah dilanggarnya, maka kita memberikan apakah kamu meyakininya. Kalau dia sudah yakin, lalu kita kasih lagi, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya. Jadi kita kembalikan ke anak, dan apa yang akan dijawabnya kita kembalikan bagaimana kamu itu maksudnya anak memperbaiki ini. Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi nanti anak akan menjelaskan bagaimana sebab masalah-masalah dan bagaimana dan apa yang telah dilanggarnya dalam keyakinan kelas. Lalu kita berikan kesempatan kepada anak untuk menanyakan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, nanti akan bisa dijelaskan Ibu Zerli bagaimana contoh kasus atau Pak Juan ya, contoh kasus yang mungkin selama ini sering kita alami. Tadi udah kita tonton ya videonya, bagaimana anak-anak diberikan kesempatan untuk meyakinkan apa yang telah dilakukannya. Baiklah, akan saya serahkan ke Bapak Juan atau Ibu Zerli. Terima kasih. Ibu Zerli ya, saya menambahkan itu ya. Ya, oke. Jadi saya rasa nih sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Setiawan tadi udah ya. Jadi kita kembalikan ke anaknya, begitu ya kan Pak. Jadi menurut dia keyakinan apa yang sudah dia langgar, dan dengan pendekatan tadi kita memberi dia motivasi, menimbulkan kesadaran pada diri dia bahwa dia harus menemukan solusi untuk diri dia sendiri. Itu. Jadi ya persis seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Setiawan, pada akhirnya si anak ini akan memberikan solusi sendiri untuk kesalahan dia. Dia akan mengatakan dengan bahasa dia sendiri, ini yang akan saya lakukan untuk menembus kesalahan yang sudah saya lakukan. Biasanya akan meminta maaf lalu mengganti kerugian kalau sempat ada pihak-pihak yang dirugikan untuk memperbaiki keadaan. Saya rasa itu aja. Ya. Ya, oke, mungkin tambahannya sedikit ya. Jadi posisi manajer ini adalah sebagai posisi yang terbaik. Tapi misalnya Bapak Ibu ya, kita ini manajer ini adalah orang yang yang posisi yang terbaik begitu. Tapi di sini kan di dalam posisi kontrol ini kan ada 5 ini. 2 sebagai yang bersifat negatif, ada 3 yang bersifat positif. Yang 2 itu memang kalau negatif itu ya kita tinggalkan lah Bapak Ibu ya, kita hindari lah sebagai seorang guru. Jangan kita sebagai penghukum dan juga sebagai pembuat orang merasa bersalah. Tetapi setidaknya kalau tidak bisa kita menjadi seorang posisi manajer, maka setidaknya Bapak Ibu ya, mau tak mau atau kalau memang nggak ada kita lihat di sini nggak bisa sebagai posisi manajer, minimal lah sebagai pemantau seperti itu. Jadi ibaratnya pemantau di sini kan dengan konsekuensi yang dibuat itu tahu siswa itu bahwa ini adalah kalau dia melakukan kesalahan, oh ini konsekuensinya, ini hukuman, maka dia tidak bisa melakukan itu lagi. Yaitu. Jadi, tapi kalau bisa ya Bapak Ibu ya semua, bisa nggak kita terapkan manajer di kelas kita Bapak Ibu? Bisa ya? Ya harus bisa, itu yang harus kita belajar ya. Mungkin itu saja Ibu Anggi. Ya, jelas ya. Oke, mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi mungkin diterapkan kepada Ibu moderator, saya kembalikan. Baik, itu tadi jawaban dari Bapak Ibu yang luar biasa ya, jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu semua, kiranya ada lagi yang mau memberikan tanggapannya? Sudah pas karena pemaparannya memang sudah sangat-sangat jelas ya, sudah sangat-sangat pada intinya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin memberikan tanggapan dan pertanyaannya, berarti berakhirlah sudah kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama agar kegiatan ini menjadi keberkahan bagi kita semua dan tentunya akan mendapatkan hasil yang terbaik agar kita nanti sampai di kelas bisa mengaplikasikan yang sudah diberikan tadi di sumber di depan. Oke baik Bapak Ibu, terima kasih atas semua atensinya yang sudah hadir pada hari ini atas kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Bapak Ibu narasumber hebat yang di depan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, supaya kita nanti dalam pembelajaran enak sama enak. Oke, kira-kira apa kesepakatan kita hari ini? Saya Pak. Ya. Dari pusat pembelajaran Pak. Oke, silakan, mana sekretaris? Catat dulu. Baik, siapa lagi yang mau memberikan kesepakatan kelas? Saya Pak. Ya, silakan. Tidak bermain HP saat pembelajaran kecuali diizinkan guru. Oke, bagus ya, tidak main HP. Silakan dicatat ya. Oke, apa yang ketiga kesepakatan yang kita buat? Saya Pak. Ya. Kesepakatan untuk tidak bertengkar pada saat berdiskusi Pak. Oke, ya, catat ya. Kita lanjut, apa lagi? Saya Pak. Apa? Menghargai pendapat orang lain. Bagus, menghargai pendapat orang lain. Ya, kita lanjut, ada lagi? Saya Pak. Apa itu? Angkat tangan jika mau berbicara. Iya benar, angkat tangan saat mau berbicara. Ya, ada lagi kira-kira mau ngasih pendapat? Saya Pak. Ya, apa itu? Tidak memotong pembicaraan orang lain Pak. Oke, tidak memotong pembicaraan orang lain. Ada lagi? Ya, apa itu? Tidak makan saat pembelajaran. Iya, jangan ada yang makan ya saat pembelajaran. Kalau minum boleh ya. Oke, yang terakhir, siapa kira-kira? Ya Pak. Iya, apa itu? Mendengarkan dengan baik informasi yang diberikan oleh guru. Oke, baiklah, tadi sudah kita sepakati kurang lebih 8 kesepakatan. Ya, jadi nanti sama-sama kita laksanakan agar kenyamanan belajar pada hari ini dapat terlaksana. Oke? Ya, sebelum kita